awakmu kurang pasar gitu katanya. Ya udah gini aja, saya yang masukin gitu. Cuman saya nggak tanggung jawab kalau ada apa-apa gitu. Akhirnya ada tuh relawan muridnya, wes aku mas gitu. Saya nggak tanggung jawab ya gitu. Ya gitu. Saya nggak nanggung. Saya coba tuh kontak satu kerajaan jin yang dia ikutin. Saya masukin ke tubuhnya, lep gitu. Dia langsung jatuh di gini, dek, dan nggak bisa gerak karena rebutan posisi jinnya di dalam. Itu lucu itu. Jadi gini terus teman saya yang pendekar itu gini, dia tarik nafas, terus gini, sadar, nggak bisa saya kuncikan itu. Biarinlah kapok gitu kan, buat saya gitu. Akhirnya udah sekitar 5 menit saya kasihan. Udah gini caranya gitu. Bangun dia. Karena waktu itu saya pakai frekuensi suara untuk frekuensi suara itu kan dia bisa mengandung energi. Nah itu saya lapisin. Karena itu teori gaung yang dipakai Nabi Sulaiman waktu ngobrol sama jin. Akhirnya umur 19 tahun itu saya ngerasa jenuh dengan dunia itu di wilayah itu. Akhirnya Pak Made bilang, temuin guru besar namanya itu Raden A.A. Surukasa. Beliau dari almarhum juga beliau barusan. Beliau asli Bandung. Lah waktu di sana saya tanya, Pak di sana diajarin apa ke Pak Made? Udah diajarin meditasi gitu katanya. Lah di situ kan karena ada batasan umur ya harusnya 24 tahun baru bisa. Karena nanti akan muncul pendewasaan sebelum waktunya gitu. Karena pola-pola pikirnya. Lah bagi saya, berarti ini naik tingkat, berarti saya lebih sakti karena saya udah jenuh di sini gitu. Akhirnya waktu di sana saya ngobrol tuh sama Kang Aas. Beliau cerita, gimana Ri latihannya? Saya cerita, Kang saya dulu bisa gini, tapi kok lama-kelamaan saya jenuh ya Kang gitu di wilayah itu. Nah, habis itu Kang As cerita, makanya kamu disuruh ke sini sama Mas Made, disuruh gila gitu katanya. Saya masih nggak ngeh. Nah setelah meditasi, saya nggak ngerasain apa-apa itu. Waktu pulang di Februari, itu mulailah gejolak fenomena-fenomena yang tidak pernah saya alamin. Jadi waktu itu awal, saya ngerasa tubuh saya ada 2 gitu. Jadi saya kedenger sekali itu ocehan pikiran. Sebetulnya semua ngerasain itu. Cuma itu sangat detail sekali. Ocehan pikiran Pikiran sama benak. Iya. Jadi setiap saya melakukan apapun hal, itu pasti ada inisiatif dari dia. Misalnya waktu itu saya kan pulang dari kampus. Ada uang tuh 20.000. Terus ada ibu-ibu itu kasihan. Terus ini ngoceh nih tiba-tiba. Kasihan tuh belum makan. Nah, persis sama yang saya alami itu, Mas. Ya, itu. Bener itu. Saya cerita ya ini ya. Iya. Terus yang satu bilang gini, nggak usah lah ngapain, uangmu tinggal segitu gitu katanya. Terus ini ngoceh lagi, ntar pasti diganti sama Allah gitu katanya. Ya udahlah saya kasih gitu 20.000. Jadi ada perdebatan. Ya itu sebetulnya transformasi awal. Akhirnya saya pulang ngoceh. Tuh kan sekarang kamu nggak bisa makan, syukurin gitu katanya. Yang ini kedengarannya cuman udah nanti pasti bisa makan. Kan saya nggak bisa. Saya ini nggak bisa makan gitu. Akhirnya saya ngeluh tuh. Ngapain tadi saya kasih gitu. Itu gejolak batin itu terus. Akhirnya besok harinya lagi tuh ada kena kecil ngamen dirampal. Uang saya tinggal 5.000. Saya nggak mau kejebak lagi lah. Saya masukin uang cuma tinggal segini. Boro-boro mau dikasih lebih gitu nantinya gitu. Mikir diri sendiri aja dulu gitu. Lah waktu pulang ini ngoceh. Kamu nggak kasihan anak itu berapa hari nggak makan. Coba bayangin tuh kamu nangis itu di rumah. Nah itu terus berangsur. Kok kayak gini ya tubuh saya ya? Kok saya bingung ya gitu. Akhirnya mulailah saya ngelihat setiap orang itu dengan benak-benak mereka masing-masing. Jadi saya dengerin tuh keluhan di benak masing-masing. Lah ini yang saya malah nggak bisa fokus. Saya nggak keluar rumah itu selama kurang lebih 3 bulan. Saking takutnya saya. Karena semua orang itu mengeluhkan semua deritanya gitu. Lah habis itu saya cerita tuh sama teman-teman saya yang ikut berlatih. Mereka takut. Awal saya dilatih kesaktian, kok Mas Ori kok ngomongnya ketauhidan gitu katanya.
Nah itu saya nggak tahu apa yang saya obrolin, karena saya nggak bisa membahasakan itu dengan bahasa apa lebih mudah dipahamin. Akhirnya saya sudah sampai titik jenuh, saya telepon tuh Pak Made, Pak, tubuh saya kok jadi 2, ini gimana nih gitu. Saya nggak kuat Pak gitu, saya kayaknya mau mati aja gitu. Lah akhirnya beliau cerita ke saya, keduanya itu bukan diri kamu gitu katanya. Diri kamu yang sejati itu adalah pengamat. Pusing tuh kepala saya. Pengamat ya, Mas? Iya. Pengamat. Oke. Kan itu Mas Indra misalnya kan itu ngerasain ya ada perdebatan. Iya. Kan ada satu sosok yang mengamatin. Paham saya. Lah itulah diri kita yang sejati gitu. Lah mulai itulah saya masih bingung. Pengamat ini apa ya gitu. Terus saya coba amatin terus. Saya kuat apa kata beliau kan, coba dikerasin zikir di jantung gitu. Saya kerasin tuh zikir di jantung. Akhirnya tiba-tiba saya ngerasa kayak di belakang saya gitu. Kok ini apa ya ini? Itu udah mulai tuh saya gejolak, ini apa maksudnya dan sebagainya. Akhirnya waktu saya di Bandung itu ada saudara teman yang sakit, dia sudah sekarat, dia cuman bisa ngobrol tuh pakai tulisan, jadi dia cuma nulis aja gitu. Akhirnya saya coba tuh ngeluarin energi saya, kenapa nggak keluar gitu. Saya coba lagi, kok nggak keluar ya gitu. Lah tiba-tiba itu di belakang saya ini kayak ada yang narik, set gitu. Nah itulah awal saya mengalami fenomena-fenomena yang sebetulnya saya nggak bisa ceritakan. Cuma ada tulisan Bismillah, itu saya udah nangis. Akhirnya saya cerita, ya Allah ternyata selama ini engkau gitu, melalui saya gitu. Cuman gitu, ternyata selama ini saya cuman pinjam. Lah teruslah pengalaman-pengalaman itu terus muncul. Lah setelah saya sembuhnya itu waktu saya habis dari sini saya lihat TV Dhamma TV. Nah ketika si Buddha guru itu ngobrol, itu persis sekali apa yang saya alami. Berarti saya harus ke sana gitu. Iya. Setelah saya ke sana, saya kan nggak tahu itu ya prosedurnya. Saya cuma pakai celana pendek kayak anak muda biasa lah masuk. Saya nulis ternyata nggak boleh masuk karena harus pakai celana rapi. Terus habis itu ada bapak-bapak itu keluar. Sini Mas gitu. Saya dipanggil tuh masuk. Terus saya suruh duduk. Beliau duduk di atas gini. Iya. Habis itu dia tanya, mau ngapain ke sini? Saya pengen belajar Pak gitu. Kata beliau, jangan panggil saya Pak, panggil saya Bante. Oh. Jadi kepala sekolah di situ. Iya. Silakan kalau mau belajar gitu. Saya diizinin tuh masuk. Jadi waktu saya masuk itu saya kayak masuk ke alam yang saya alamin. Di alam kosmik. Tulisan-tulisannya pun, jadi tulisan gini kayak tulisan ini bercerita ke saya. Siapa yang nulis, maknanya seperti apa gitu. Nah itulah saya kayak masuk ke ruangan yang sangat damai gitu. Setelah di akhir saya cerita itu di papan, kan ada tulisan papan itu tentang apa yang kamu dapat di sini. Saya ceritain itu tentang pengalaman kesadaran saya gitu. Mulai saya melepas ego dan pikiran saya gitu. Nah setelah saya keluar, tiba-tiba Bante itu manggil saya, Mas masuk gitu. Masuklah, saya duduk di bawah. Terus dia cerita apa yang kamu alamin. Saya cerita pengalaman saya gitu. Tiba-tiba Bante ini duduk di bawah saya, sejajar dengan saya, bimbing saya meditasi. Itu kan pusing saya udah. Jadi dari situ, itu pengalaman waktu saya ikut CL pertama ya, ada namanya Cosmic Link, itu yang diajarkan oleh guru saya Kang Asrukasa itu. Lah itu fenomena-fenomena itu yang jadinya unik. Jadi terkadang kita itu sering berdebat soal bungkus bukan esensinya. Ya sebentar Mas. Setelah kemudian mengalami fase yang tadinya pengalaman-pengalaman yang cukup asik gitu ya, sebelum kemudian belajar gila gitu tadi katanya ya. Nah, bukan berarti terus pengalaman-pengalaman yang dulu itu luntur dan hilang kan? Iya, jadi harus pinjam. Sekarang gitu ya. Jadi aku pinjam atas namamu dan hanya karenamu dan untukmu. Jadi itulah makna, kalau saya dalami lagi itu ini tuh makna Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa lillahi ta'ala. Gitu. Jadi malah saya belajarnya dari situ, dari pengalaman-pengalaman itu. Jadi saya nggak mungkin bisa nolak. Iya. Artinya kan kalau misalnya ada orang butuh, misalnya kayak ada orang
santet apa begitu kan masih bisa bantu ya. Ya, Oke. Jadi bagi saya itu sesuatu hal yang tidak hanya bagi saya, bagi teman-teman semuanya ini, cerita Mas Ori ini benar-benar sangat orisinil, sangat unik, kan, beda dari yang lainnya gitu. Suatu yang nggak masuk akal bisa dirasionalisasikan begitu. Nah, terus kemudian ini Mas, mungkin barangkali kisah-kisah atau cerita-cerita seperti itu nanti bisa disampaikan lagi. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu, kira-kira kalau dibedakan gitu antara spiritual dan supranatural itu perbedaannya di mana Mas Ori? paling mudah kalau supranatural itu bentuknya adalah eksternal, keluar. Kalau spiritual itu di dalam proyeksinya. Jadi dia lebih cenderung fokus ke dalam dirinya daripada harus bereaksi keluar. Artinya gini, kalau misalnya di tatanan meditasi itu perbedaannya adalah di level-level ini ya. Saya pakai analogi ini aja lebih mudah. Kurang satu lagi ini. Setiap orang itu mengalami transformasi kesadaran. Mulai dari fisik, eterik, astral, emosi, mental, spirit, integrated spirit. Di level fisik ini adalah level kita. Di level eterik, astral, sampai emosi ini levelnya jin. Dia cuma bisa sampai sini. Nah, kebanyakan teman-teman itu terjebak di wilayah ini. Setelah naik ke atas dia nggak mau, karena kebanyakan itu memakai domplengan jin ini. Karena jin bisa transformasi ke sini lebih mudah, maka kita kebanyakan lewat bantuan jin. Nah, jin kalau udah sampai ke level spirit, dia akan hancur secara itunya memang pasti hancur. Jadi kalau dia naik level hancur, makanya dia butuh inang. Jadi kalau misalnya saya lihat orang wirid ya, wirid itu bukan jelek ya. Ketika ada tendensi radikal bebas itu langsung datang. Nah, dia nyedot kayak gini. Apa yang kita wiridkan? Kayak gitu. Lah, akhirnya ini dia jadi benalu. Lah, jadi wirid yang kita olah itu untuk makanan dia. Gitu. Lah, itulah diberikanlah kesaktian itu. Jadi definisi awal saya dulu sakti itu bisa kebal bacok, bisa hilang dan sebagainya. Saat ini sakti itu adalah dalam keadaan apapun kapapun, saat duduk berdiri terdiam harus bersamanya, itu baru sakti. Bagi saya gitu. 24 jam harus bersamanya gitu ya. Iya, kan itu terasa nggak mungkin ya. Tapi harus dicoba. Karena di level itu pun steady state itu dimungkinkan walaupun gejolaknya kecil. Jadi ada istilah bahwa dimanapun aku berada yang kulihat hanya wajahmu itu yang benar. Ya memang kayak gitu. Fenomenanya juga kayak gitu. Makanya saya nggak akan berdebat soal keyakinan. Toh terusin aja sampai di posisi paling mentok. Nanti juga pas nggak akan ke situ gitu. Karena kuncinya cuma itu, ketuk pintunya. Jadi ibarat ada satu pintu, ada passwordnya. Kalau nggak pakai password itu nggak akan mungkin bisa masuk. Jadi silakan terusin, karena menurut saya segala apapun agama atau keyakinan itu mengarahkan dirinya pada Tuhannya. Nggak ada yang jelek. Yang jelek itu bagaimana cara kita menangkapnya. Karena itu adalah jalan. Itu adalah alat bantu. Agama kan alat bantu. Lah kita sering menuhankan agama daripada Tuhan itu sendiri. Akhirnya berdebat terus itu. Nggak ada hentinya. Makanya bangsa kita itu punya rekod yang bagus di wilayah itu. Makanya ketika beberapa agama yang dibawa oleh para nabi itu masuk, tidak ada penolakan karena esensinya sama. Nah, saya itu sangat sayang ketika keluhuran pengetahuan leluhur kita itu menjadi dangkal karena kelemahan kita untuk mendeskripsikan itu. Gitu. Terus ini Mas, kalau misalnya terkadang ada seseorang yang memasukkan bangsa-bangsa ya jin-jin apa dimasukkan ke anak buahnya semuanya, itu gimana tuh cara memasukkannya itu? Jadi kan logikanya gimana? Gini, kayak tadi ya, ini manusia, ini kan ada medan biofil. Ini juga ada pengalaman saya dulu itu yang unik. Jadi ini medan biofil. Lah,
di perguruan itu pasti sosok fisik manusia ini akan dibuat stres, dibuat jenuh. Kayak dia suruh latihan fisik, suruh diam, itu jenuh. Nah, ketika jenuh ini medan medan astral ini bisa dimasukkan lewat tubuhnya. Jadi ada amalan-amalan untuk melubangi medan biofil. Jadi orang yang kesurupan itu bisa jadi itu orang yang lemah. Harusnya karena apa? Berlubang. Secara medan biofil. Itu pengalaman saya itu pernah saya coba. Ada waktu itu di Tuban, kan banyak perguruan ya, saya nggak mau nyebut namanya. Yeah. Waktu itu saya diajak kumpul sama teman-teman itu. Dia bilangnya karomahan gitu. Oke lah, ayo gitu. Nah setelah itu ada teman saya yang dulu juga dia ikut perguruan itu, ketemu saya di Malang ini, dia minta bersihin biar dia nggak pakai kodam. Karena katanya kalau saya keluarin kodam ini akan terjadi sesuatu dalam fisik saya gitu. Adalah itu. Akhirnya dia minta bersihin, udah saya yang bersihin gitu. Nah waktu saya ketemu sama pendekarnya ini, gurunya yang level atas, dia juga teman saya SD. Dia cerita ke saya, siap gak kamu dimasukin gitu? Ya silakan gitu. Saya gitu. Nah teman saya yang tahu saya waktu saya bersih itu bilang, serius kamu mau masukin ori katanya? Kan dia nggak tahu waktu itu. Ya nggak apa-apa saya gitu. Nah akhirnya dia cari itu deteksi itu jin, dia cari, diambil lah, pasrah gitu kata dia. Saya diam aja gini, meledak gitu jin di atas saya. Jadi jin itu nggak bisa mati, dia lebur gitu meledak. Nah, lah itu mudah mengobatin jin daripada manusia. Jadi kalau ngobatin jin cuman gini aja, tarik gini seret, balik lagi dia. Makanya saya pun juga bersilaturahmi baik dengan jin gitu. Tapi bukan saya pengikut atau mau itu dia gitu. Jadi dulunya saya sering ngabisin dia. Kan jin itu kalau kena energi gini dihentakin gini aja dia lebur. Gitu. Nah makanannya kan energi. Nah, setelah itu saya coba, kata dia itu gini, awakmu kurang pasah, gitu katanya. Ya udah gini aja, saya yang masukin gitu. Cuman saya nggak tanggung jawab kalau ada apa-apa gitu. Akhirnya ada tuh relawan muridnya, wes aku mas gitu. Saya nggak tanggung jawab ya gitu, ya gitu. Saya nggak nanggung. Saya coba tuh kontak satu kerajaan jin yang dia ikutin, saya masukin ke tubuhnya, lep gitu. Dia langsung jatuh di gini, dan nggak bisa gerak karena rebutan posisi jinnya di dalam. Itu lucu itu. Jadi gini terus teman saya yang pendekar itu gini, dia tarik nafas, terus gini, sadar, nggak bisa saya kuncikan itu. Biarinlah kapok gitu kan, buat saya gitu. Akhirnya udah sekitar 5 menit saya kasihan. Udah gini caranya gitu. Bangun dia. Karena waktu itu saya pakai frekuensi suara untuk frekuensi suara itu kan dia bisa mengandung energi. Nah itu saya lapisin. Karena itu teori gaung yang dipakai Nabi Sulaiman waktu ngobrol sama jin. Gitu ceritanya. Waduh. Jadi cuman saya panggil bangun gitu. Itu kan lucu, itu pengalaman unik. Iya mas, bener. Nah setelah itu saya ceramain, jin tuh levelnya cuma di level 3. Bodoh kalau kamu masih pakai bantuan jin gitu. Karena derajat manusia itu untuk mendekatinya itu tidak terbatas. Kalau sampai di level 3, jin itu mau naik ke level 4 ini pasti lebur, hancur. Kecuali roh yang udah perjanjian ya, itu beda lagi. Kayak Nyi Loro Kidul gitu misalnya.